Untuk bahan-bahannya di sini ada kol, wortel, dan daun bawang. Pertama kita iris-iris kecil dulu kolnya. Kemudian kita sisihkan dulu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Ini kol yang telah diiris-iris tipis. Lanjut kita parut wortelnya secara memanjang seperti ini. Setelah itu kita sisihkan lagi di dalam wadah yang telah disiapkan. Lanjut kita potong-potong tipis daun bawangnya. Kemudian kita sisihkan lagi ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lanjut untuk bumbunya sih ada bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung. Kita beri sedikit garam, lalu kita haluskan. Setelah halus, kemudian kita simpan ke dalam wadah yang telah disiapkan yang berisi wortel dan kol. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Lanjut kita tuangkan terigu, nanti terigunya ini disesuaikan saja dengan sayurannya. Kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur secara merata. Kalau sudah tercampur, kita tuangkan air sedikit demi sedikit. Lanjut kita aduk-aduk lagi ini adonannya hingga semuanya tercampur secara merata. Kalau airnya kurang, kita tambahkan lagi sedikit. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur secara merata. Lanjut kita berikan micin setengah sendok teh, kemudian 1 sendok teh penyedap rasa. Lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Kita siapkan wajan dan tuangkan minyaknya. Kalau minyaknya sudah panas, kita tuang adonannya ke dalam wajan sedikit demi sedikit pakai cetakan sendok saja. Jadi ini sesuai selera saja untuk besar kecilnya. Warnanya agak kekuningan, kemudian kita balik secara perlahan. Kalau warnanya sudah agak keemasan seperti ini, kita angkat bawang dan tiriskan. Setelah ditiriskan, kita simpan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Wah, dari kelihatannya ini sangat garing saat disimpan ke dalam wadah. Dan ini hasilnya, bakwan sayur atau bala-bala. Ini sangat enak, garing, cocok buat cemilan saat dimakan bersama keluarga atau buat ide jualan. Ini sangat cocok. Bahannya sederhana, dibuatnya gampang. Pertama kita siapkan pisangnya. Ini pisangnya sudah dikupas terlebih dahulu, kemudian kita goreng di minyak yang panas. Untuk pisangnya ini kita pakai pisang yang masih mentah. Untuk jenis pisangnya ini pisang kepok.
Nanti gorengnya jangan terlalu lama. Kalau sudah berapa menit kita balik seperti ini. Nanti digoreng, diusahakan yang penting terkena minyak, sudah warnanya agak kekuningan sedikit, baru diangkat. Karena pisangnya ini kita mau goreng lagi karena sebentar mau digeprek. Ini sudah dibalik, kemudian kita angkat karena mau digeprek lagi ini pisangnya. Ini pisangnya sudah digoreng setengah masak, kemudian kita geprek pakai anak tumbukan. Kita geprek perlahan demi perlahan. Kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti ini sudah cukup. Kita lakukan seperti ini sampai seterusnya. Kalau sudah digeprek seperti ini, kita goreng lagi. Ini kita goreng sampai warnanya agak keemasan, baru kita angkat dan tiriskan. Untuk sambalnya di sini ada tomat, bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Ini kepedasannya sesuai selera. Kemudian ini kita goreng terlebih dahulu. Ini kita goreng sampai layu. Kita goreng, kemudian kita tiriskan dan kita tumbuk. Untuk sambalnya ini cukup kita kasih garam secukupnya, sama ajinomoto secukupnya, sama gula pasir secukupnya. Jadi ini semua tergantung selera. Kemudian kita haluskan. Ini kita tumbuk sampai halus seperti ini. Kemudian sambal yang sudah dihaluskan tadi ini kita tumis lagi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kita tumis jangan terlalu lama karena sudah masak. Ini hasilnya pisang pepe khas Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kita pakai pisang yang masih mentah ya. Jadi ini pisang pepe ini pakai pisang yang masih mentah. Untuk jenis pisangnya ini saya gunakan pisang kepok atau pisang manurung untuk di daerah saya. Silakan dicoba. Yang pertama kita kupas dulu ubinya terlebih dahulu. Nanti saya sarankan untuk beli ubi ini agar lembek. Ini kulitnya sudah terkupas-kupas tersendiri dan warna dalamnya itu agak warna pink, biar ubinya ini lembek. Jadi kalau ubi ini dari kelihatannya kulitnya warna pink ini, itu biasanya itu lembek, dibukanya juga tidak setengah mati. Ini ubinya setelah saya kupas semua dan saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong menjadi dua bagian. Ini kemudian saya goreng di minyak yang panas. Ini nanti gorengnya ini setengah masak saja. Kita goreng jangan terlalu masak, diusahakan gorengnya ini sebentar saja. Karena masih ada proses selanjutnya, kita mau buat ini ubinya menjadi mekar dan lembek. Jadi ini ubinya kita goreng salah namanya, kita goreng salah dulu. Karena kalau digoreng satu kali seperti ini, pasti ubinya ini akan keras dan tidak akan mekar. Jangan lupa kita bolak-balik seperti ini supaya terkena minyak semua di bagian sisinya. Yang terpenting semua ubinya ini terkena minyak agar proses perendaman nanti itu mekarnya sempurna. Sambil menunggu ubinya digoreng salah, kita siapkan untuk air pencelupannya. Di sini ada 2 siung bawang putih dengan garam setengah sendok teh. Kemudian kita haluskan ini bawangnya.
Setelah halus, kita masukkan di air pencelupan. Jadi ini saya pakai air mentah biasa. Kita masukkan juga ladaku setengah sendok teh. Kemudian kita aduk merata seperti ini. Ini untuk air rendamannya dari ubi yang digoreng salah. Kita aduk merata. Kemudian kita simpankan juga es batu agar proses perendamannya ini mekarnya sempurna. Kemudian kita angkat ubinya yang telah digoreng salah, jadi warnanya agak keemasan seperti ini. Atau jangan kita masak, kita goreng terlalu, yang penting dikena minyak saja, ini namanya goreng salah. Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu agar minyaknya tidak terlalu banyak masuk di air pencelupan. Kemudian kita simpan di air pencelupan seperti ini. Ini kita simpan kurang lebih 2 jam atau sampai ubinya mekar. Jadi nanti ubinya ini kelihatan mekar. Sembari menunggu, kita siapkan untuk lomboknya. Ada cabai rawit 20, bawang putih 2 siung, bawang putih, bawang merah, kemudian tomat 4 buah. Kita iris-iris, kemudian kita masukkan ke dalam penggorengan seperti ini. Setelah layu, kita simpan ke dalam cobekan dan kita mau tumbuk halus. Jadi ini digoreng seperti ini saja, ini sudah cukup, jadi jangan digoreng ulang lagi. Sini saya kasih garam setengah sendok teh, micin setengah sendok teh, dan saya kasih juga terasi setengah potong. Kemudian kita haluskan ini lomboknya sembari kita menunggu ubi yang direndam. Ini dia lombok terasinya sudah jadi, ya teksturnya seperti ini. Ini ubinya direndam kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Ini sudah kelihatan mekar seperti ini. Ini teksturnya seperti ini kalau sudah mekar. Kalau ubinya ini lembek, kemudian kita tiriskan dan saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau perlu ini minyaknya ini agak banyak agar prosesnya ini ubinya terendam semua, jadi tidak perlu lagi dibolak-balik. Jadi ini kita pakai api besar ya untuk menggoreng ubinya. Kita biarkan saya seperti ini, jangan dulu dibolak-balik sampai warnanya agak keemasan, baru kita bolak-balik kalau ada yang belum matang. Jadi ini warnanya sudah agak keemasan seperti ini. Dari ini sudah kelihatan mekarnya saat digoreng, mekarnya sempurna. Kita angkat lalu kita tiriskan. Ini tampilannya, ini kelihatannya mekar sekali. Kemudian kita simpan ke dalam wadah. Sudah disiapkan ini, wow, ini mekar, ini ubinya, ini pasti crunchy saat dimakan. Ubi goreng seperti ini atau singkong goreng seperti ini biasanya kita temui di warkop-warkop. Ini biasanya mereka goreng seperti ini ubi gorengnya. Jadi rasanya ini krenyes, di dalamnya lembut karena ini mekarnya sempurna. Apalagi ditemani dengan cocolan sambalnya, sambal terasi, dimakan masih hangat-hangat, ini pasti sangat enak. Ini cocok buat cemilan bersama keluarga, bisa juga untuk ide jualan. Ini kita mau coba, ini dari teksturnya ini sudah lembut, di dalam lembut dan di luarnya garing karena mekarnya sempurna. Ini kita mau coba 2 rasa seperti apa rasanya. Masya Allah, rasanya sangat enak, lembut. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis.